Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Ustadz di rumah pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, hari ini kita kembali bertemu dengan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Marilah kita kawan-kawan bersama, kita simak materinya dengan baik. Jangan lupa berdoa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Salam olahraga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari seseorang yang sedang menderita sakit. Penyakit tidak menular terjadi karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Berikut penyakit yang tidak menular pada kulit. 1. Panu. 2. Eksem. Oke, secara medis, panu adalah infeksi salah satu jamur, yaitu Malassezia furfur. Jadi infeksi jamur ini ditandai dengan perubahan warna pada kulit. Perubahan warnanya bisa lebih gelap maupun bisa lebih terang. Bahkan ada beberapa kasus warnanya itu bisa merah muda, ataupun yang keseringan warnanya menjadi lebih putih dibanding sekitarnya. Begitu. Penyebab panu itu timbul kan salah satunya karena jamur. Nah, tetapi faktor pencetusnya ini kebanyakan karena higienitas yang buruk. Jadi contohnya kita jarang mandi, jarang cuci muka, ataupun kita mempunyai keringat yang berlebihan tetapi lama tidak ganti baju, ataupun kita juga mandinya kurang bersih, atau juga anduk kita tidak dicuci-cuci itu. Jadi intinya adalah higienitas seseorang itu buruk. Jadi bisa terkena infeksi jamur atau yang disebut panu itu sendiri. Cara untuk menghilangkan panu, pertama kita dari higienitasnya dulu dibersihkan. Jadi yang tadi harus rajin mandi, rajin cuci muka, kemudian pakaiannya juga harus bersih, anduk juga harus bersih, dan sisir juga kalau misalkan memang panunya di rambut, bisa menggunakan shampoo anti jamur. Dan bisa menggunakan salep atau krim anti jamur yang sekarang sudah dijual di pasaran dan bisa dipakai. Ataupun kalau misalkan memang sudah meluas, kita bisa hubungi ke dokter. Dan kalau misalkan dengan krim atau shampoo anti jamur masih nggak mempan, kita bisa tambah dengan obat oral, yaitu obat anti jamur. Eksim atau biasa yang kita sebut sebagai dermatitis adalah peradangan kulit yang biasa terjadi pada lapisan epidermis dan juga dermis. Gejala yang sering timbul akibat eksim adalah kemerahan, lenting, kulit pecah-pecah, ataupun bahkan kulit yang menebal. Eksim dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama adalah faktor eksogen. Untuk faktor eksogen sendiri, ada banyak hal yang dapat menyebabkan eksim. Mulai dari bahan kimia, bahan makanan, faktor fisik, maupun juga mikroorganisme. Bahan kimia yang paling sering menyebabkan eksim biasa berasal dari industri rumah tangga. Yang paling sering adalah deterjen. Sedangkan untuk faktor bahan makanan, produk susu menempati urutan pertama. Faktor fisik seperti suhu yang terlalu tinggi ataupun faktor lingkungan yang kurang kelembaban itu juga dapat menjadi pemicu terjadinya eksim. Selain ketiga hal tersebut, faktor mikroorganisme atau infeksi pun bisa menjadi pemicu terjadinya eksim. Beberapa jenis eksim dapat disembuhkan, namun pada beberapa kasus cenderung kronis dan berulang. Yang pertama, kita harus mandi 2 kali sehari. Mandi ini dapat membantu menjaga jumlah kuman ataupun juga mencegah terjadinya infeksi. Pastikan mandi Anda tidak terlalu lama dan juga dengan menggunakan sabun yang berpelembab. Air dengan suhu ruang dan bukan air panas. Yang kedua, menjaga kulit tetap terhidrasi. Kita harus tetap minum cairan yang cukup setiap hari dan juga apabila diperlukan bisa digunakan penambahan pelembab. Dan apabila tanda-tanda eksim mulai terlihat jelas dan mengganggu, sebaiknya segera konsultasikan dengan dermatologis Anda. Penyakit mata yang tidak menular. 1. Katarak. 2. Rabun senja. Katarak adalah suatu kelainan yang terjadi pada lensa mata kita. Terjadi kekeruhan pada lensa mata kita yang disebabkan oleh beberapa hal. Lensa mata kita seyogianya akan jernih karena ini akan dilewati oleh cahaya atau sinar yang masuk melewati mata untuk membantu merefleksikan cahaya itu agar sampai di retina. Kemudian apa yang pasien keluhkan jika menderita katarak? Keluhan yang sering dikeluhkan oleh penderita-penderita katarak adalah melihat seperti
dari tirai. Jadi untuk melihat jauh itu kabur seperti melihat dari tirai atau melihat seperti ada asap yang menghalangi. Waspadai dan kenali penyakit rabun senja. Penyakit rabun senja adalah gangguan mata yang menyebabkan penderitanya kesulitan melihat pada malam hari atau saat berada di tempat yang gelap. Rabun senja bukanlah penyakit, melainkan gejala yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Gejala rabun senja akan lebih terasa saat penderitanya berpindah dari ruangan yang terang ke ruangan yang gelap. Rabun senja membuat penderitanya kesulitan melihat lingkungan di sekitarnya pada kondisi gelap. Jadi, kita akan merasa kesulitan saat melihat pada kondisi yang gelap. Terima kasih anak-anak semua sudah menyaksikan materi kita hari ini. Jangan lupa coba praktekkan di rumah, tetap belajar, tetap semangat, sayangi orang tua. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.